di mana IHSG masih kita akan coba cek sama-sama melemah cukup dalam di 0,71% di level penutupan, di mana masih bertahan di level 8.500-an, tepatnya level penutupan di 8.584,782. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lizia Kamilia Suryanata yang merupakan Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Lizia, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo sore Mas David, baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hawa liburan panjang sudah mulai terasa sepertinya Ibu, dan hari ini juga tergambar di pergerakan indeks harga saham gabungan kembali melemah dalam ke 8.500-an ini. Dengan tinggal beberapa hari perdagangan, besok jelang libur Natal Ibu, kemudian pekan depan hanya berlangsung beberapa hari saja. Bagaimana Anda lihat capaian dari indeks harga saham gabungan yang kembali melemah di 8.500 dibayangi dengan target resisten untuk IHSG bisa ke 9.000 Ibu? Oke, untuk tahun ini memang kayaknya angka 9.000 itu menjadi patokan begitu ya, menjadi benchmark ya. Tapi buat saya pribadi dan juga mungkin kebanyakan para pelaku pasar, capaian IHSG tahun ini jelas sudah jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita bahkan bisa mencapai return kalau beberapa hari yang lalu itu sekitar 20% lebih, mungkin sekarang agak berkurang sedikit. Dan juga kita sudah mencapai, kalau secara teknikal angka yang angka targetnya itu sudah tercapai di sekitar 8.600 gitu. So kalaupun tahun ini nggak ditutup di 9.000, for me it's okay. Yang penting IHSG ini secara jangka menengah ini masih berada di dalam jalur uptrendnya gitu. Nah, konsolidasi yang terjadi beberapa hari ini kayaknya makin lama makin menjebol support ya. Apalagi support uptrend pertama yaitu MA10, kemudian MA20 kayaknya hari ini semakin confirm lagi untuk konsolidasi lebih lanjut, mungkin harus menjumpai ke area 8.500-an, 8520. Nah, kalau 8520 sampai 8.500 ini tidak bertahan, baru ke support berikut di sekitar 8.400-an gitu. Tapi secara big picture, secara tren jangka menengahnya, sebenarnya ini uptrendnya masih terbilang cukup kuat gitu. So, tapi mungkin ya karena mau libur akhir tahun, libur panjang, wajar kalau banyak orang melepas atau merampingkan posisinya saat ini gitu. Baik. Bisa disimpulkan tidak Ibu, ini Santarelli, window dressing ini tidak terjadi untuk tahun ini? Atau mungkin sudah terjadi lebih awal ketika IHSG menembus ke level intraday tertinggi di atas 8.700-an di beberapa pekan lalu? Saya lebih pikir begini, Santa Claus Rally maupun window dressing itu tidak harus terjadi. Lebih ke Santa Claus Rally sih, itu fenomena gitu, karena kita mau Christmas ya tidak serta-merta harus naik, karena sudah naik banyak sebelumnya gitu, berbulan-bulan sebelumnya, sejak bottom di sekitar April malah. Nah, kalau window dressing, I believe performance para investment manager, fund manager tahun ini juga terbilang jauh lebih ciamik daripada tahun lalu gitu. Ya, jadi sekarang ini tinggal gimana mungkin memaintain uptrend ini supaya jangan keluar terlalu jauh dari jalurnya begitu. So, like I said tadi, kalau kita harus konsolidasi ke sekitar 8.500, menurut saya itu masih cukup acceptable untuk tahun ini. Baik, tidak terlalu berpikiran negatif ya Ibu di tengah pelemahan, namun ada ternyata sisi positif, dan ini juga memberikan kesempatan bagi para investor pasar modal Indonesia untuk mengambil saham-saham yang berfundamental baik, valuasinya sudah dinilai cukup murah,
kemudian prospek kedepannya masih cukup bagus. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, Ibu Liza, ini beberapa saham big cap hari ini kembali menjadi pemberat, Ibu. Kita ke perbankan terlebih dahulu, Ibu. Ada BBCA, hari ini melemah di 1,83%. Intraday BBCA sempat melemah di atas 2%, namun level support 8.000 masih mampu bertahan. Analisis Anda? Oke, 8.000 masih bertahan, tapi in overall BCA ini memang belum lepas dari tren turunnya. So, kalau kita mau lihat BCA lebih tinggi dari 9.000 ke 10.000, ini jelas pintu utamanya, halangan utamanya itu ada di sekitar angka 8.300 sampai 8.500 ya. Nah, mungkin tahun depan sentimen perbankan ini kalau dia bisa break, baru kita tambah muatan lebih banyak di sektor perbankan. Baik, untuk BBCA breaknya di level berapa, Ibu, kalau ingin masuk kembali? 8.300 sampai up lebih tinggi. Suaranya sempat terputus, Ibu Liza, bisa diulang kembali di 8.300 tadi? Oke, buy on break di atas 8.300 dan sampai 8.500. Itu level untuk average up. Baik, tapi dari sisi support, ada peluang ke 7.000-an lagi tidak dalam jangka pendek? Oke, 8.000 jika tembus ke bawah 7.900, maka bottomnya ada di sekitar 7.300, dan kalau BCA sampai ke situ lagi, kalau saya sih buy on weakness ya. Soalnya level 7.300 itu sudah terbukti 2 kali mampu menjadi titik pantul gitu. So worth buying kalau daerah di situ. Baik, dari perbankan big cap kita beralih ke saham-saham konglomerasi, Ibu. Ada Bumi, kemudian juga ada BRMS, kemudian juga ada Dewa. Lebih ke dalam saham-saham grup Bakri. Kita ke Bumi terlebih dahulu, Ibu. Ini Bumi dan Dewa dalam beberapa perdagangan terakhir ini mendominasi dari sisi nilai transaksi. Bumi juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menembus di atas level 400-an. Analisis dan rekomendasi Anda di tengah pelemahan dalam hari ini setelah menembus intraday 406, Ibu Liza? Oke, level 400 ini harusnya jadi level support psikologis ya. Dan MA10-nya ada di sekitar angka 360. Oke, jadi supportnya antara 400 sampai 360 untuk Bumi. Menurut saya wajar terjadi konsolidasi hari ini. Dari indikator RSI juga sudah menjelaskan adanya negative divergence. Artinya apa? Buying momentumnya mulai terlihat melemah di sekitar sini ya. Mungkin sideways dulu sementara karena mau libur panjang juga. Buy on weakness buy on weakness mungkin bisa nanti di sekitar 360 370. Baik, penutupan hari ini di 380 melemah di titik akan melakukan right issue bernilai jumbo. Hari ini melesat di 24%, Ibu, di level 855. Analisis Anda untuk Inet? Inet, mungkin ini karena sentimen dari kejelasan right issue-nya ya. Kan hari ini sudah keluar berita, sudah mendapat approval dari OJK finally. Nah, tapi yang harus diperhatikan oleh para peminat Inet ini adalah nanti harga teoritisnya. Karena walaupun prosesnya approval OJK ini agak terlambat, tapi dari manajemen Inet tidak merubah harga dan tidak merubah rasio. Harga exercise-nya tetap di 250, rasionya 3/4. Nah, nanti kalau menurut jadwal mungkin jadwal cum date dan ex date-nya itu diperhatikan akan terjadi harga teoritis itu di mana? Karena harga exercise-nya ini cukup jauh di bawah harga pasar ya. Jadi harga ex teoritis alias harga pasar barunya nanti begitu ex date ini akan jatuh cukup dalam saya rasa gitu. So diperhatikan aja untuk para peminat Inet. Bisa di-share Ibu support dan resistennya mungkin? Oke, untuk sementara ini terlepas dari harga teoritis right issue, support ada di 580 sampai 600 ya.
kalau resistennya masih di titik tertinggi kemarin di sekitar 935 sampai 1000. Baik. Level psikologis. Oke, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk Ibu di WhatsApp interaktif menanyakan saham Inet, tidak menyebutkan lokasi, tapi ID nama di WhatsApp interaktif ada Think. Menanyakan saham Inet, profitnya juga cukup lumayan besar Bu, masuk di 730 dengan posisi harga saat ini range pergerakan Inet sudah cukup signifikan. 730 sudah buy, resistennya ke berapa Ibu? Kemudian untuk mengamankan profit yang sudah ada, support yang bisa diperhatikan apakah perlu melakukan pembatasan dari menghindari kerugian Ibu Liza? Oke, Bapak atau Ibu yang punya Inet ini, jadi harus perhatikan sekali lagi tadi saya ingatkan. Nah, nanti Januari akan ada red issue dan harga exercise-nya itu 250 jauh di bawah harga pasar sekarang. Untuk resisten jangka pendek, perhatikan level 935, titik tertinggi kemarin sampai angka 1000, itu level psikologis. Mungkin untuk di daerah situ mungkin mau take profit dulu sedikit sebagian gitu. Nah, sementara ini sekarang support terdekat harusnya ada di angka 760 buat trailing stop ya, itu dipakai untuk trailing stop, dan juga 630 gitu. Baik. Ibu Liza, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana IHSG masih, kita akan coba cek sama-sama, melemah cukup dalam di 0,71% di level penutupan, di mana masih bertahan di level 8.500-an, tepatnya level penutupan di 8.584.782. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.656, sempat menguat ke 8.667. Intraday terendah hari ini di 8.566. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 ditutup melemah di 0,84%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,59%, dan LQ45 melemah di 1,25%. Rotasi pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan di 2,58%, konsumsi non primer juga menguat di 2,26%, properti melemah di 1,24%, dan keuangan saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat, melemah di 0,81%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Grafis selanjutnya ada Inet ditutup melesat di 855, transaksi hingga 1,2 triliun rupiah. Inco, Wi-Fi, IMPC hari ini juga mengalami penguatan signifikan. IMPC penopang dari sektor penguatan industri saat ini atau hari ini, ketika Astra International cenderung mengalami tekanan. Kemudian kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Di antaranya ada Bumi, BBCA, CDIA, dan BRPT, didominasi oleh saham-saham konglomerasi, sementara BBCA melemah ke 8.025. Bumi transaksinya masih cukup signifikan di 3,2 triliun rupiah. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari, perdagangan terakhir di pekan ini. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.